Nah, malam hari ini temanya adalah Yesus yang lahir di bawah pohon kurma. Jadi, Yesus yang lahir di bawah pohon kurma. Kita meyakini, karena itu tertulis di dalam Alkitab, Yesus yang kita percayai lahirnya di kandang domba. Tapi saudara kita sebelah meyakini bahwa Isa alaihi salam itu lahir di bawah pohon kurma. Nah, kisah kelahiran Yesus di bawah pohon kurma ini ternyata paralel dengan kisah yang tertulis di dalam Pseudo Gospel of Matthew atau kitab Injil palsu Matius. Jadi, kenapa Injil ini palsu? Jadi, saya tidak sedang membahas kitab Injil Matius yang ada di dalam Perjanjian Baru, tidak. Tapi saya sedang membahas Injil Matius palsu yang masih tergolong kitab apokrifa. Nah, kenapa kitab ini dikategorikan sebagai kitab apokrifa atau kitab palsu? Karena diperkirakan Injil Matius yang ini, yang Pseudo Gospel of Matthew itu, ditulis bukan oleh murid Yesus pada abad ke-6. Jadi kitab ini ditulis pada abad ke-6, yaitu pada masa kelahiran Islam. Dan kitab ini juga sangat laris manis, terkenal di Jazirah Arab pada waktu itu. Jadi sekali lagi, kenapa ini dikatakan Injil palsu? Karena ditulis bukan Matius sendiri yang menulis Injil Matius di dalam Perjanjian Baru itu bukan. Tapi ini adalah Matius yang lain, orang yang ngaku-ngaku Matius. Dan juga ditulis pada abad ke-6. Jadi semua para rasul sudah mati, termasuk Matius pemungut cukai juga sudah mati. Nah, apa yang ditulis di dalam Injil Matius ini, Injil Matius yang palsu, Injil apokrif ini? Nah, di dalam Injil apokrif ini dikatakan bahwa Maria itu setelah melahirkan melakukan perjalanan dan kemudian istirahat di bawah pohon kurma. Dan disitulah Yesus membuat mujizat di bawah pohon kurma. Nah, ini tertulis di dalam buku ini halaman 75 di pasal yang ke-20. Kira-kira bunyi dalam bahasa Indonesianya seperti ini. Injil palsu Matius pasal yang ke-20. Akan tetapi pada hari yang ketiga setelah perjalanan, Maria merasakan kepanasan di padang gurun itu karena terik matahari begitu kuat cahayanya. Ketika dilihatnya sebuah pohon, berkatalah ia kepada Yusuf, "Marilah kita beristirahat sebentar di bawah naungan pohon itu." Maka bergegaslah Yusuf dan datang ke arah pohon kurma itu dan turun mendapati Maryam lalu duduk di dekatnya. Ketika Maryam melayangkan matanya ke atas dan melihat cabang-cabang pohon kurma itu dengan buahnya, ia berkata kepada Yusuf, "Betapa ingin aku mendapatkan sedikit buah kurma itu." Kata Yusuf kepadanya, "Saya heran, bagaimana saya harus mengatakan kepadamu, kamu sendiri telah melihat betapa pohon itu sangat tinggi? Tetapi saya juga ingin mengambil air, karena persediaan air di kantong kita sudah habis, dan tidak ada tempat yang darinya kita ambil air untuk mengisinya." Maka kata bayi Yesus yang ada di pelukan dada ibunya, perawan Maryam, wajahnya tersungging tersenyum, "Wahai pohon, rendahkanlah dahan-dahanmu untuk memberi makan ibuku dengan sebuah segarmu." Maka pohon itu mendengar dan menundukkan dirinya ke kaki Maryam. Lalu makanlah mereka semua buah-buah dari pohon itu. Setelah itu, ketika mereka sedang mengumpulkan buah-buah itu, pohon itu masih menunduk menunggu perintah selanjutnya. Kemudian Yesus berkata, "Angkatlah dirimu, wahai pohon kurma, dan satukanlah dirimu dengan pohon-pohon Bapakku yang di surga. Tetapi bukalah akar-akarmu dan berikanlah airmu dari tanah untuk menyegarkan kami di sini." Demikianlah mereka telah memakan dari buah kurma itu dan meminum air segar yang keluar dari akar-akar pohonnya. Dan ketika mereka melihat air itu, mereka mengisi kantong airnya penuh, maka disegarkan dahaga mereka. Mereka sangat senang sambil memuji Allah. Di dalam kekristenan, sejarah gereja, kemudian tulisan para rasul, di dalam Alkitab sendiri, tidak pernah ada cerita macam ini. Karena
memang cerita ini adalah dari kitab-kitab palsu, yaitu kitab palsu Injil Matius. Jadi di dalam kitab Injil Matius ini, Yesus yang masih bayi, yang masih dalam pelukan ibunya, itu sudah bisa berbicara dan juga bisa memerintahkan pohon kurma yang sangat tinggi tadi itu untuk menundukkan pohonnya supaya bapak dan ibunya bisa mengambil buah-buahnya dan kemudian memakan. Dan kemudian juga memerintahkan pohon kurma itu untuk mengeluarkan air dari akarnya. Jadi ini mirip cerita-cerita dongeng gitu ya, cerita rakyat, cerita anak-anak kecil yang mau tidur malam hari didongengin oleh orang tuanya gitu, seperti anak saya. Ya, jadi seperti itulah. Sekali lagi, jadi ini adalah Injil palsu. Kami orang Kristen tidak mau dengan Injil ini. Kami menolaknya karena Injil ini sangat berbeda dengan Injil Matius yang asli, berbeda dengan keempat Injil kanonik.